Apa yang sebenarnya tengah dipersiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto lewat reshuffle beruntun ini? Kami akan membahasnya pemirsa malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda. Ini kebetulan ketiga narasumber saya sudah hadir di Studio TV One. Di sebelah kanan saya ini juga sudah hadir ada politikus dari Partai Gerindra, ada Pak Sugiat Santoso. Selamat malam Pak Sugiat. Selamat malam pemirsa TV One dimanapun berada. Oke. Di sebelah Pak Sugiat ini juga sudah kami hadirkan pemirsa, dosen ilmu politik dari Universitas Indonesia, ada Pak Cecep Hidayat. Selamat malam Pak Cecep. Selamat malam Mbak Vena, selamat malam pemirsa. Oke. Saat itu juga kami turut menghadirkan pengamat komunikasi politik dari BRIN, ada Profesor Dr. Lili Romli. Selamat malam Prof. Selamat malam Mbak Vena. Oke, pertama saya ingin menuju ke Gerindra ya, ke Pak Sugiat terlebih dahulu. Pak Sugiat, ini kalau kita lihat hostnya malam hari ini bintang tamunya ya. Oke, Pak Sugiat, reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam 11 bulan pemerintahannya sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Apa yang sebetulnya ingin ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan lewat langkah cepat ini? Ya, reshuffle itu kan kalau dalam sistem pemerintahan kita yang menganut sistem presidensial itu sesuatu yang biasa, Mbak. Kalau ibarat pertandingan bola yang 2 kali 45 menit saja ada pergantian pemain. Apalagi dalam konteks mengelola sistem pemerintahan yang itu dinamika dan problematikanya itu sangat banyak. Saya pikir sama seperti pergantian pemain di pertandingan sepak bola, pasti niatnya Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden yang memiliki hak prerogatif dan otoritas penuh melakukan reshuffle, pasti target utamanya dari sekian banyak pertimbangan ya, ada pertimbangan stabilitas politik, ada pertimbangan konfigurasi misalnya partai politik, tapi yang paling dominan dari reshuffle yang dilakukan oleh seorang presiden pasti dominasinya adalah bagaimana kinerja kabinetnya itu bisa lebih baik ketimbang sebelumnya, bagaimana eksekusi kebijakan atau program-program pembangunan itu bisa terlaksana ketimbang yang sebelumnya. Ya intinya Bapak Prabowo Subianto ya pasti ingin melahirkan kabinet yang itu bisa memenangkan pertandingan dari setiap kebijakan dia terkait dengan hajat hidup rakyat. Oke, tapi yang jadi pertanyaan begini, untuk reshuffle kedua dan juga reshuffle ketiga, ini jangka waktunya, perbedaan waktunya ini cukup singkat. Kenapa tidak sekaligus dilakukan reshuffle di momen tanggal 17 kemarin dan reshuffle kedua ini rasanya bisa menunggu begitu untuk reshuffle ketiga? Ya itulah yang menunjukkan bahwa reshuffle itu prerogatif penuh dari presiden. Kapan waktunya, apakah selisihnya cuma seminggu dan siapa yang direshuffle dan bagaimana mekanisme reshuffle-nya, itu menjadi otoritas Bapak Presiden. Tapi saya pikir bukan dalam konteks itu ya. Kalau dari selama 11 bulan ini ada beberapa ya hal yang sangat fundamental dari apa yang dilakukan Pak Prabowo terkait dengan reshuffle. Misalnya terkait dengan reshuffle Menteri Keuangan. Saya pikir itu akan memberikan perubahan yang sangat fundamental bagaimana arah ekonomi kita di masa yang akan datang dengan menteri yang baru ketimbang misalnya dengan menteri yang lama. Pendekatannya pasti berbeda. Begitu juga misalnya dengan pergantian Menko Polhukam. Pasti niatnya bagaimana stabilitas politik, stabilitas keamanan itu bisa terjaga, tidak lagi terulang dengan peristiwa-peristiwa yang kemarin yang hampir membuat kita terpecah belah dan kerusuhan di mana-mana. Saya pikir itu hal yang sangat krusial yang harus kita sikapi secara bersama. Oke, Pak Cecep, secara politik apa yang Anda tangkap? Oke, jadi reshuffle ketiga ya dalam waktu 11 bulan ini itu saya bisa menyimpulkan dengan 3 hal ya. Pertama ada koalisi, ada perubahan koalisi, kemudian ada perubahan internalisasi dan dan yang ketiga itu adalah respon terhadap publik. Pertama dalam terkait koalisi ya, bagaimana kemudian dalam sistem presidensial tentu yang dilakukan Presiden Prabowo ini kan dia terbentuk dari koalisi banyak partai sehingga kemudian ketika melakukan reshuffle dia harus melakukan rebalancing ya, bagaimana dia berusaha menyeimbangkan partai-partai pendukungnya. Dan ketika kita lihat dengan komposisi yang berubah ya, itu sebenarnya ada proses konsolidasi ya yang kebetulan lebih yang masuk adalah lebih banyak dari partai pendukung presiden, itu yang pertama. Kemudian masalah institusional dan adaptif terhadap kebijakan. Tentu Presiden Prabowo sepanjang 10 bulan kemarin sampai nanti 2 bulan ke depan ini butuh ya merespon segala hal. Ada dinamika di luar, baik itu masalah politik, baik masalah ekonomi, moneter dan seterusnya. Sehingga kemudian dirinya berusaha beradaptasi dengan kebijakan. Kita lihat bagaimana ketika Menkyu baru menggantikan Menkyu sebelumnya itu ada perubahan kebijakan misalnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kita bicara
mengenai apa namanya legitimasi dan respon terhadap keseluruhan ya. Bagaimana kemudian ketika Prabowo ingin bertahan, tentu dia kan ingin loyalitas ya. Bagaimana kemudian ketika dirinya ingin melahirkan kebijakan-kebijakan ke depannya, butuh dukungan. Dan itu bisa diperoleh jika ya anggota kabinetnya semakin solid. Jadi pergantian yang kemarin yang terakhir ini kan ada 2 menteri, 3 wamen, 3 kepala, 2 wakil kepala, dan 1 penasihat ahli ya. Jadi bagaimana komposisi itu semua tentu bertujuan untuk mendukung ya stabilitas ke depan, mendukung konsolidasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo gitu ke depannya. Oke, kalau dari kacamata komunikasi politik, Prof, strategi apa yang nampaknya ini tengah ditampilkan oleh Presiden Prabowo Subianto? Iya, kita tahu bahwa peristiwa demo, demo yang tanggal 25 sampai 28 Agustus itu, salah satu tuntutan itu kan ada 2 hal ya, garis besar menurut saya. Pertama, kekecewaan terhadap komunikasi publik yang dilakukan oleh para pembantu Pak Prabowo ini. Termasuk lakunya juga, etikanya, sehingga menimbulkan kemarahan, kejengkelan terhadap para pejabat-pejabat publik itu. Terus yang kedua, akibat komunikasi publik yang jelek itu, kemudian publik menuntut lebih jauh agar ada perombakan kabinet. Nah, nampaknya Pak Prabowo reshuffle jilid 2 dan jilid 3 ini bagian dari respon komunikasi yang dituntut oleh masyarakat agar melakukan perombakan. Meskipun menurut saya pribadi gitu reshuffle ini masih belum tuntas, masih setengah hati. Meskipun ya karena sebagian tuntutan-tuntutan publik itu kan terhadap menteri-menteri dan pejabat itu kan belum semuanya di reshuffle. Ya hanya 2 menteri aja sebenarnya, karena 3 menteri lah. Menteri Ekonomi, Menko Polkam, dan Menteri Koperasi itu kan. Tetapi kan ada beberapa menteri dan pejabat juga yang agar dilakukan reshuffle juga. Nah, sebenarnya tuntutan publik itu karena sayang terhadap Pak Prabowo gitu, agar bagaimana mesin kabinet ini berjalan dengan cepat. Tetapi saya lihat di balik reshuffle itu, tadi saya mungkin menambahkan dari Pak Cecep, terjadi juga konsolidasi kekuasaan pada diri Pak Prabowo. Paling tidak 2 hal lah konsolidasi kekuasaan itu dalam reshuffle kabinet jilid 2 dan jilid 3 ini. Pertama adalah bahwa kader-kader Gerindra dan lingkaran elit sekitar Pak Prabowo itu naik menduduki posisi strategis menjadi menteri. Tentu ya mungkin dibalik itu agar membangun loyalitas. Tapi yang kedua adalah konsolidasi kekuasaan, bahwa untuk menunjukkan Pak Prabowo ini orang yang sekarang tidak lagi dibayang-bayangi oleh orang lain gitu. Menarik apa yang dikatakan oleh Prof. Lili dan juga Pak Cecep tentunya. Salah satunya adalah konsolidasi kekuasaan, kemudian juga tuntutan yang belum tuntas. Silakan direspon. Ya, kalau terkait dengan konsolidasi politik atau konsolidasi kekuasaan, saya pikir Pak Prabowo selama hampir 1 tahun ini itu tidak ada kendala apapun. Bahwa hampir semua partai politik di parlemen, bahkan even PDIP sekalipun, walaupun mereka tidak masuk dalam sisi pemerintahan, dengan sangat lugas jelas Bu Megawati sebagai pimpinan PDIP mengatakan bahwa PDIP akan mendukung segala kebijakan Bapak Prabowo Subianto dalam konteks terkait dengan hajat hidup rakyat. Dan itu terlihat misalnya kemarin ketika pasca kerusuhan ya, Prof, ya, misalnya bagaimana Pak Prabowo mengkonsolidasikan bukan hanya pimpinan partai politik. Kalau pimpinan partai politik kemarin terlihat jelas bahwa Bu Mega hadir, ketua-ketua partai politik yang ada di parlemen hadir, juga konsolidasi di civil society, bagaimana pimpinan-pimpinan organisasi keagamaan juga hadir ketika Pak Prabowo berusaha untuk melakukan tahapan-tahapan atau langkah-langkah sistematis untuk memedam kerusuhan kan. Saya pikir tidak ada kendala apapun dalam konteks konsolidasi kekuasaan atau konsolidasi politik.
Tapi saya menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Lili tadi, bahwa memang ada respon publik, respon rakyat terkait dengan bagaimana evaluasi kinerja pemerintahan, khususnya kabinet selama hampir setahun ini. Bagaimana kondisi ekonomi kita, bagaimana, ya banyak sekali lah kan. Dan apalagi Pak Prabowo itu punya ambisi yang sangat besar, program-program yang terkait dengan hajat hidup rakyat itu cepat tereksekusi. Makanya kemarin ada pergantian Menteri Koperasi. Bagaimana koperasi Desa Merah Putih itu bisa tereksekusi dan itu bisa bagian dari mengangkat pertumbuhan ekonomi akar rumput kan. Begitu juga misalnya Menteri Keuangan yang menjadi sangat fundamental dari reshuffle yang kemarin itu. Bagaimana arah pembangunan ekonomi kita itu satu napas, satu frekuensi, satu ideologi dengan apa yang dicita-citakan oleh Bapak Prabowo Subianto selama ini. Saya pikir itu. Menarik ya kalau kita lihat utak-atik menteri ini seperti cari komposisi ideal ataupun mencari akselerasi. Benarkah demikian? Kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya pertama mau ke Prof. Lili terlebih dahulu. Prof. Lili, kalau kita lihat utak-atik menteri ini seakan-akan menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang mencari komposisi yang ideal, mencari akselerasi. Bagaimana Anda membacanya? Nampaknya seperti itu memang pergantian ini kan merespon juga kritik publik bahwa para pembantunya itu lelet, lamban sekali melakukan akselerasi, sehingga beberapa program kedodoran dan tidak terlihat, sehingga kemudian ya reshuffle ini bagian agar bagaimana akselerasi program-program Pak Prabowo itu langsung dieksekusi. Nah, kita berharap seperti itu sebenarnya, bahwa reshuffle ini dalam rangka untuk memperbaiki tata pemerintahan yang selama ini dianggap kurang optimal. Tetapi kemudian muncul juga, ya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, dilihat dari wajah-wajah yang menduduki menteri ini, gitu. Jangan-jangan ini sekedar pergantian wajah aja, bukan dalam konteks untuk akselerasi program-program Pak Prabowo. Nah, kita harapan seperti itu. Oleh karena itu, saya kira dua lembaga yang berperan nanti adalah KSP dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan itu. Bagaimana mengkomunikasikan kepada masyarakat publik bahwa menteri-menteri ini bekerja secara baik dan mengkomunikasikan juga secara baik. Nah, biasanya kan dulu kementerian itu KSP itu keperan kan mengindos itu. Kementerian-kementerian ketika dia nggak jalan, dia didorong, diendos supaya dia cepat jalannya. Nggak tahu sekarang perannya KSP ini. Yang saya tahu Pak Kodari hanya mengkomunikasikannya. Padahal mengkomunikasikan cukup ada di Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan, bukan tugas KSP. Ada juru bicara. Nah, mungkin peran KSP itu mengindos. Terus yang terakhir saya kira yang penting bahwa seperti dikatakan Pak Sugiat tadi, bukan suatu yang haram reshuffle itu. Jadi ketika memang menteri-menteri yang baru dilantik ini diberikan tenggang waktu 6 bulan, tidak ada kerjanya, tidak lakukan akselerasi pembangunan, maka perlu juga diganti. Karena takut utak-atik ini tadi utak-atik itu hanya satu gitu loh, konsolidasi kekuasaan. Padahal yang dituntut publik bukan konsolidasi kekuasaan, tapi bagaimana program-program Pak Prabowo itu cepat dieksekusi oleh para menterinya. Karena beberapa menteri, ya saya nggak enak mau menyebutkan itu, nyaris tak terdengar itu suaranya. Hasilnya gitu loh. Oleh karena itu sebenarnya tuntutan publik lebih luas lagi sebenarnya, Mbak. Agar sebenarnya kabinet yang gemuk itu dirampingkanlah gitu, supaya lebih efisien, lebih efektif. Kalau Pak Cecep? Ya, kalau saya melihatnya gini, ketika topiknya kebut akselerasi, memang basisnya adalah ketika lagi itu kabinet dibentuk di awal ya. Ketika kabinetnya efektif dan efisien, apalagi dalam sistem presidensial, sebenarnya itu lebih mudah komunikasinya, lebih mudah koordinasinya, lebih mudah mengejar akselerasi. Tapi ketika gemuknya tadi ya, sudah gemuk di awal, sehingga setahun ini tertatih-tatih, dibentuk badan-badan baru lagi, dibentuk peningkatan dari kantor jadi badan. Tapi sebenarnya ada lembaga lain sebenarnya yang bisa menggunakan, ditambahkan fungsinya. Jadi daripada ditambahkan fungsinya, dibentuk badan baru atau lembaga baru. Nah, dengan kondisi demikian, ada 3 hal yang saya lihat ya jadinya. Pertama adalah tadi,
partai yang mendominasi dan konsolidasi kekuasaan. Ya, bagaimana tentu saja ya kita tidak dapat dinafikan ya inner cycle lingkaran dalam itu orang-orang terdekat dari presiden yang sudah mendampinginya belasan tahun sebelumnya dan itu posisi strategis. Yang pertama itu, yang kedua ada sirkulasi elit. Maksudnya apa? Tentu ya elit yang sebelumnya pernah ikut dengan presiden sebelumnya pada masa awal presiden ke-8 dia masuk, tapi kan sudah mulai bergeser. Jadi hanya perubahan elit ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam konteks patron klien tentu ya presiden mencari orang-orang yang loyal. Harapannya memang orang yang loyal ini kan itu bisa membantu presiden dalam akselerasi kebijakan program. Apalagi tahun depan quick response ya, yang 8 program cepat ini harus diimplementasikan. Ini banyak hal yang menjadi tantangan buat kabinet merah putih ini sebenarnya. Oke, Pak Sugiat silakan direspon. Ya, sebetulnya kalau kita lihat bagaimana peta globalnya lebih dulu lah, peta besarnya, bagaimana pemerintahan Pak Prabowo itu kan akan sangat terkait apa yang menjadi basis ideologi Pak Prabowo ketika melahirkan kebijakan-kebijakan atau program-program. Kalau kita lihat secara bersama dan secara jujur bahwa memang kan kemarin juga di awal-awal ada masukan dari para pakar, dari civil society bahwa untuk mensukseskan program Pak Prabowo itu dibutuhkan kabinet yang satu ideologi, satu frekuensi, satu napas dengan Pak Prabowo. Misalnya dalam konteks ekonomi, Pak Prabowo itu pendekatan ekonominya adalah pendekatan yang lebih ke sosialistik. Ya. Bagaimana ekonomi akar rumput itu tumbuh. Makanya program-programnya itu program-program yang melakukan pendekatan pertumbuhan ekonomi akar rumput. Itu MBG itu pertumbuhan ekonomi akar rumput, bukan hanya sekedar memberi makan bergizi anak-anak, tapi di situ nanti akan ada sirkulasi ekonomi rakyat. Begitu juga misalnya dengan Koperasi Desa Merah Putih, begitu juga dengan sekolah rakyat. Sementara kalau menteri ekonominya atau kabinet yang bertugas di pembangunan ekonominya tidak satu frekuensi, tidak satu ideologi, ya nggak nyambung kan. Makanya mungkin terjadi reshuffle. Dan kita lihat Menteri Keuangan yang baru ini berusaha pendekatannya saya pikir punya prospek yang sangat positif lah untuk katakanlah sesuai dengan satu frekuensi Pak Prabowo. Begitu juga misalnya Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa, dan itu bukan hanya mengatakan tapi dipraktekkan, bahwa stabilitas politik, stabilitas keamanan, persatuan nasional itu menjadi modal dasar dari pembangunan nasional. Oleh karena itu beliau tidak ingin lagi intrik-intrik politik, persoalan-persoalan internal demokrasi yang tidak tuntas itu bisa menghambat. Makanya diperlukan Menko yang bisa mengkoordinir kementerian dan lembaga yang terkait dengan kementerian koordinasi politik dan keamanan seperti TNI Polri, Menteri Pertahanan, Kejaksaan, BIN dan segala macam, itu memastikan bahwa tidak ada lagi peristiwa seperti kemarin. Saya pikir reshuffle ini arahnya ke situ. Dan apa yang diputuskan oleh Pak Prabowo terkait dengan menteri-menteri yang baru ini, saya pikir pendekatannya itu. Oke. Tapi apa yang dikatakan oleh Pak Cecep dan juga Prof. Romli mengenai kabinet yang terlalu gemuk begitu, bukannya untuk harusnya membangun badan lagi, tapi kemudian kabinetnya ini dirampingkan begitu? Ya kalau itu kan pendekatannya manajemen organisasi atau manajemen institusi ya. Kalau saya pikir Indonesia yang begitu besar dari segi geografis, dari segi problematika dan dinamikanya, saya pikir ya apa yang dibuat oleh Bapak Prabowo Subianto terkait dengan penyusunan kabinetnya, saya pikir untuk menjawab itu. Kalau kabinet ramping tapi tidak bisa menjawab dinamika dan problematika kebangsaan yang ada, saya pikir enggak juga. Tapi itu kan sekali lagi apa yang menjadi kebutuhan Bapak Presiden untuk mengeksekusi kebijakan dan program-programnya. Dibutuhkan ada beberapa penambahan lembaga atau kementerian dalam konteks itu. Bukan dalam konteks bagi-bagi kursi, tidak. Saya menganggap bahwa pemimpin Presiden Pak Prabowo Subianto pada periode ini adalah salah satu pemimpin yang berhasil mengkonsolidasikan dinamika politik yang ada, Prof. Kan? Kami relatif di DPR itu, ya ini mudah-mudahan sampai selesai periode, relatif tidak ada, ya kalau dalam pendekatan teori politiknya tidak ada oposisi. Dengan PDIP sekalipun, apalagi dengan partai-partai yang ada di pemerintahan, dengan PDIP sekalipun, kami merasa di DPR itu solid, mendukung, katakanlah membantu kebijakan-kebijakan presiden di legislatif. Saya pikir ini modal besar juga, saya pikir. Oke, secara komunikasi politik, Prof. Lili, artinya Presiden Prabowo Subianto ini seperti menunjukkan tidak puas dengan kabinet sebelumnya, dan bagaimana juga dengan secara komunikasi politik dengan adanya kabinet baru? Ya, saya kira kan harapannya sebenarnya di balik itu Pak Prabowo bahwa kejadian-kejadian sebelumnya yang mendegradasi bahkan mungkin mendelegitimasi beberapa menterinya
sehingga kemudian diganti itu dijadikan bahan pembelajaran bagi menteri-menteri yang diangkat sekarang ini. Jangan sampai terulang. Karena kalau terulang berarti komunikasi yang berusaha secara simbolik melalui pergantian menteri ini nggak berhasil gitu kan. Oleh karena itu ya saya kira mau tidak mau ya harus jalan cepat nih menteri-menteri yang sekarang yang dilantik ini menuju ke apakah itu menteri koperasi atau ke menteri ekonomi, Menko Polkam dan menteri-menteri lain yang sekarang dilantik meskipun wamen itu harus menunjukkan kinerja. Jangan sampai seperti yang saya katakan tadi hanya sekedar mengganti wajah aja, wajah kabinet. Sementara etika perilaku dan cara komunikasinya dengan masyarakat masih seperti yang lama. Itu saya kira menjadi problem yang kedepannya. Disangka sesungguhnya nih Pak Prabowo bisa nggak sih mencari penggantinya? Kan muncul seperti itu kalau problemnya terulang kembali seperti yang dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya. Oleh karena itu inti dari semua sebenarnya kan mungkin mungkin menteri-menteri yang sekarang ini melakukan kerja-kerja yang bagus, tetapi cara menyampaikannya, cara menyampaikan kepada publiknya itu yang kurang. Komunikasi politiknya saya memberikan apresiasi sebenarnya ketika pada masa Pak Jokowi, meskipun kadang-kadang sebenarnya berlebihan, tidak terjadi, tetapi dia secara intens melakukan komunikasi. Ini loh yang sudah lakukan ini bla bla bla, membuat masyarakat jelas. Nah sekarang memang kita gelap nih, apa yang sudah dikerjakan. Yang mendapatkan informasi adalah hal-hal yang negatif aja. Contoh tadi MBG, yang sering muncul Pak Sugiarto itu yang keracunan terus tuh. Sementara sejauh mana sebenarnya akselerasi dari MBG itu? Seperti itu, jadi komunikasi memang harus diperbaiki. Komunikasi harus diperbaiki. Pak Cecep, kalau memang persepsi seperti yang dikatakan oleh Prof. Lili Romli ganti wajah begitu, maka akan ada reshuffle lagi dong ke depannya? Ya, saya kira ke depannya itu tidak menutup kemungkinan ya. Dalam politik semua pintu kemungkinan terbuka ya. Ini sudah baru 11 bulan, sudah 3 kali. Dan saya kira polanya akan ada 2 hal ya. Pertama itu saya katakan sebagai strategi jangka pendek untuk konsolidasi kekuasaan. Jadi ke depannya itu terus akan terjadi konsolidasi ya. Bagaimana Prabowo membentuk kabinet ini memang benar-benar loyal pada dirinya, all president's man. Kabinet presidensial yang memang mengadopsi klien dari Prabowo itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua yang terjadi adalah shifting ya, pergeseran dari kabinet koalisi bisa jadi ya menjadi kabinet presiden. Ya, bagaimana kemudian nanti bisa jadi ya partai-partai yang mendukungnya itu sedikit demi sedikit ya nanti akan bergeser. Atau orang-orang profesional akan tergeser gitu. Ini 2 kemungkinan ya. Dan memang dampaknya ke depannya tentu ada berita baik, nanti juga kabar buruk. Berita baiknya apa? Berita baiknya menjadi mungkin akselerasi tercapai. Kebijakan bisa cepat dieksekusi. Tapi kabar buruknya tidak kondisi yang amat homogen, ini amat sukar misalnya untuk melahirkan ide-ide yang lebih kreatif ke depannya. Gitu menarik ya kalau kita bahas, walaupun memang tadi Pak Sugiarto di awal sudah menyampaikan reshuffle ini merupakan hak prerogatif dari Presiden. Tapi publik menganggap bahwa dengan adanya reshuffle ini sebagai konsolidasi kekuasaan, termasuk juga dengan jumlah kabinet yang memang ini hak prerogatif dari Presiden. Nanti kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita menarik, pemirsa. Saya punya pertanyaan menggantung tadi untuk Pak Sugiarto. Pak Sugiarto, walaupun memang reshuffle ini adalah hak prerogatif Presiden seperti yang Anda sampaikan tadi, tapi publik ini menilai bahwa reshuffle ini adalah merupakan ajang kemudian konsolidasi kekuasaan. Bagaimana Anda meresponnya? Ya, kita bisa melihat siapa di reshuffle dan diletakkan di mana kan. Misalnya terkait dengan kalau dimensinya lebih ke konsolidasi politik ya. Misalnya Menteri Keuangan, penggantinya juga bukan orang tokoh politik ya, profesional kan. Saya pikir tidak, itu mematahkan dalam konteks pergantian Menteri Keuangan. Begitu juga pergantian Menko Polkam. Menko Polkam ini saya pikir pilihan yang tepat, harus dicari sosok senior dalam konteks yang bisa mengkonsolidasi beberapa kementerian lembaga yang terkait di bawah Menko Polkam.
Ada TNI Polri, ada Menteri Pertahanan, ada Badan Intelijen, ada Mendagri dan lain sebagainya. Sosok yang seniority saya pikir dengan hadirnya Pak Caniago itu menjawab itu, dan itu tidak ada kaitan dengan politik manapun kan. Misalnya Menpora itu juga Pak Erick Thohir kan bukan bagian dari tokoh politik manapun kan. Malah Menpora ini menjadi catatan penting. Pak Erick Thohir itu kan potensinya sangat besar ya, bukan hanya dalam konteks sepak bola, beliau juga membina basket misalnya kan, dan beliau punya jaringan dunia olahraga di dunia internasional. Saya pikir dengan masuknya Pak Erick bergeser dari Menteri BUMN ke Menpora, saya pikir ini menjadi potensi pembangunan kepemudaan dan pembangunan olahraga, ketimbang misalnya kemarin masih di Kementerian BUMN yang secara teknis kewenangannya sudah banyak di Danantara. Kalau menjawab yang tadi itu dengan beberapa pergantian menteri tadi, itu kan tidak terlihat bahwa ada konsolidasi politik atau lain sebagainya. Ya semata-mata karena ingin Pak Prabowo kedepannya basisnya adalah kinerja saja. Misalnya Bang Peri Juliantono, Menteri Koperasi. Bang Peri Juliantono itu kan semenjak beliau bersama almarhum Pak Adi Sasono kan memang sudah mengadvokasi dunia koperasi dari akar rumput. Ya itu satu frekuensi dengan apa yang ingin dicita-citakan oleh Pak Prabowo, bagaimana koperasi Desa Merah Putih ini bisa teraktivasi sampai ke akar rumput. Ya Peri sangat mumpuni lah di situ kan. Saya pikir itu. Pak Cecep, bagaimana kemudian Anda melihat publik yang menilai justru reshuffle ini hadir sebagai konsolidasi kekuasaan? Ya, dari beberapa indikator yang tadi saya sampaikan ya, tentu ketika membentuk kabinet, ketika kemudian mengocok ulang kabinet, melakukan reshuffle, itu tidak dapat dipisahkan ya dari proses kalkulasi politik, dari proses siapa yang mendapatkan apa, siapa menduduki posisi apa, siapa dengan background apa menduduki posisi apa. Sebenarnya kita bisa melihat dari kocok masuk atau pergeseran itu, ada partai yang mungkin bertambah ya, ada mungkin profesional yang terlempar, ada memang orang-orang yang profesional tetap dipertahankan, disesuaikan dengan bidang sebelumnya gitu. Memang akhirnya kita tidak bisa juga mendikotomi profesional dengan partai, tapi memang akhirnya ya posisi ini terjadi, variabel tadi yang tadi saya sampaikan terjadi, orang melihatnya sebagai konsolidasi kekuasaan. Kenapa? Ada kita lihat posisi-posisi penting strategis di kementerian, Kementerian Luar Negeri misalnya, atau sekretariat negara misalnya, yang orang-orang terdekat presiden itu kan orang-orang yang memang sudah membersamai beliau itu belasan tahun sebelumnya. Tapi sekarang bagaimana kemudian pemerintah merespon itu? Harapannya tentu dengan kepala badan yang baru, yang bersangkutan itu bisa menyampaikan kepada publik apa yang telah dikerjakan. Sehingga tadi ya berbagai berita-berita yang negatif itu bisa kemudian bisa dipatahkan gitu, bahwa memang ada kemajuan, ada akselerasi yang telah dilakukan sepanjang setahun ini. Bagaimana pula rencana presiden ke depan, rencana pemerintah ke depan, 4 tahun ke depan, dengan berbagai program-program yang diturunkan dari asta-citanya gitu. Untuk dikomunikasikan ke publik agar publik tahu begitu. Iya, tentu saja. Program-program yang kita mau dibawa kemana Indonesia gitu dengan. Baik, Prof. Lili. Ya, saya kira apa yang dikukan oleh publik itu benar adanya. Bahwa reshuffle jilid 2, jilid 3 ini adalah konsolidasi kekuasaan. Kan tadi yang katakan oleh Pak Sugiati itu, bagaimana agar ada persamaan ideologi, visi, program dan sebagainya. Nah nampaknya bukan hanya itu, tetapi juga di lingkaran kekuasaan itu ada orang-orang dekatnya Pak Prabowo, dan ada kader-kadernya Gerindra, dan beberapa menteri, quote and quote ya, menteri bahasa kan nggak lagi dipegang oleh orang luarnya Pak Prabowo, tapi orang dekatnya Pak Jokowi. Ya sebut aja kan tadi Menteri Keuangan yang tadinya Bu Sri Mulyani, sekarang Pak Yuda. Terus BUMN digeser, dia menjadi urusan olahraga. Saya kira hakul yakin saya pasti orang dekatnya atau lingkaran dekatnya dari Pak Prabowo nanti yang jadi Menteri BUMN gitu kan. Apalagi Menteri Strategis tadi Menko Polkam. Nah dengan demikian publik mengatakan bahwa itu konsolidasi kekuasaan, ya betul. Tapi problemnya kan bukan itu yang diinginkan publik ketika bahwa itu konsolidasi kekuasaan itu dalam bentuk kritik sebenarnya. Yang diinginkan oleh publik adalah bagaimana penataan kabinet ini untuk mempercepat akselerasi itu yang diinginkan. Penataan kabinet untuk mempercepat akselerasi. Oleh karena itu diperlukan reshuffle jilid
jilid berikutnya. Berikutnya, karena belum selesai itu, belum tuntas. Belum selesai, belum tuntas. Tentu juga catatan-catatan tadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Cecep dan juga Pak Sugiat. Mudah-mudahan dengan hadirnya badan baru ini bisa mengkomunikasikan apa saja program-program yang berhasil dijalankan oleh pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Sugiat, terima kasih Pak Cecep, terima kasih Prof. Romli sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan hadir bersama dengan Windy Wellington ya. Tetaplah bersama kami pemirsa.